Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadil Sabila. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Nadia dari SD Kartika 194 Cimahi. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya dan mau diwawancara oleh saya ya. Kita mulai ya Bu. Ya. Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas? Sebelum melakukan pembelajaran kegiatan di kelas ya, saya kan kebetulan ngajar SD, jadi sebenarnya sama sih untuk setiap jenjang. Tapi kalau misalnya di SD tuh sebelum mulai ada kayak istilahnya warming up gitu, kayak pemanasan, entah itu dari gerakan, misalnya kayak apa ya, kalau saya biasanya kayak ayo anak-anak tepuk-tepuk dulu tangan, kayak gitu. Pokoknya mah untuk kayak apa, membangkitkan dulu mood si anak untuk mulai belajar gitu. Jadi jangan langsung masuk ke materi. Dan biasanya kalau mau mulai itu nge-review dulu yang sebelumnya. Jadi kayak masih ingat kemarin atau minggu kemarin belajar apa gitu. Jadi nggak jangan langsung Inti. kayak masuk ke materi gitu. Apalagi kalau misalnya materinya baru gitu kan, jangan langsung masuk pokoknya. Itu sih kalau dari aku. Nomor 2 ya Bu, dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, apakah ada metode-metode yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran? Metode yang digunakan paling kayak ini ya, metode pendekatan ke anak ya. Jadi walaupun kelas biasa kan, saya ngajar di SD yang si jumlah siswanya tuh sesuai ini ya, maksudnya kayak sesuai aturan dari dinasnya gitu. Jumlahnya tuh antara 25 sampai 30. Maksudnya bukan yang kelas eksklusif gitu, bukan yang kelasnya cuma belasan gitu. Nah, jadi kan ini siswanya ini tuh heterogen, maksudnya beda-beda kan apanya, ya entah dari cara nangkep ilmu atau dari perilaku dia di kelas gitu. Makanya metodenya beda-beda. Kayak walaupun pembelajarannya sama nih, setiap anak nggak akan menangkap sama juga gitu. Misalnya dikasih materi A, mungkin anak yang satu langsung ngerti gitu, tapi si B misalnya atau si C butuh kayak sayanya ada di sebelah mereka untuk kerjainnya, entah itu dibacain soalnya atau mungkin dikasih tahu caranya gitu. Makanya itu metode-metode yang harus jangan disamakan gitu ininya dalam satu Jadi kelas. pasti berbeda ya? Ya, beda-beda. Oke, selanjutnya, jenis evaluasi apa yang dilakukan dalam mengevaluasi hasil pembelajaran siswa? Jenis evaluasinya kalau misalnya harian, bentuknya kayak kuis biasanya saya. Jadi materinya apa nih hari ini, langsung dikasih kuis di endingnya gitu, di akhir pembelajarannya. Tapi kalau misalnya yang per 2 minggu atau per bab itu kan kayak ada ulangan harian, itu bentuk evaluasinya. Atau setiap tengah semester kan PTS, akhir semester PAS gitu. Itu Jadi sih kalau di dalam kelas mah kuis ya? ya, kalau misalnya di akhir. ya di akhirnya entah kuis atau kayak sekedar nanya jawab aja sih, maksudnya kayak kita udah belajar apa nih hari ini, kayak gitu-gitu. Oke, selanjutnya, apa kesulitan yang dialami oleh Ibu dalam proses pembelajaran? Kesulitan mungkin balik lagi ke yang tadi ya, si kondisi siswa yang heterogen, Yang berbeda? ya, berbeda karakter, berbeda kemampuan menangkap, atau ya berbeda aja semuanya. Jadi kadang butuh perlakuan ekstra untuk di satu kelas gitu. Apalagi kan saya ngajar 2 kelas rombel ya, A B gitu kan, yang di A gimana, yang di B gimana gitu. Jadi ya kadang kesulitannya itu sih, kesulitan mengajar tuh menemukan metode yang pas untuk anak itu apa sih, supaya materi yang saya sampaikan tuh masuk gitu ke mereka. Jadi nggak bisa yang tadi itu yang disamaratakan itu. Soalnya pasti berbeda semua ya? Iya. Oke, selanjutnya, upaya apa yang bisa ditempuh dalam mengatasi kesulitan yang dialami siswa tadi? Kalau saya pribadi, saya biasanya nanya ke guru yang ngajar mereka sebelumnya, di kelas sebelumnya. Jadi biasanya di awal semester sih, di awal semester, misalnya minggu pertama nih masuk, di minggu pertama itu pasti saya udah tahu kan kesulitannya nih, maksudnya anaknya gini. Saya biasanya konsultasi sama wali kelasnya atau
sama guru yang ngajar sebelumnya di tingkat sebelumnya gitu. Ini si anak gimana sih, maksudnya karakternya gimana, terus biasanya diapain biar masuk gitu si pelajarannya. Dan kalau yang guru sebelumnya kan udah 1 tahun tuh sama mereka, jadi biasanya lebih kayak oh ini mah diginiin, kalau anak ini harus gini gitu, dan itu jadi bahan untuk saya untuk yang saya lakukan di kelas gitu, biar Jadi lebih bahan mudah. itu pembelajaran untuk memahami Ya anak-anak. itu bahan untuk untuk ininya apa yang harus saya lakukan di kelasnya gitu terhadap anak-anak itu. Oke, selanjutnya bagaimana peran kepala sekolah sebagai administrator, seperti mengawasi proses ibu di sana gitu, kayak RPP, kurikulum kayak gitu kan perlu diawasi ya. Iya, iya. Kalau iya betul, RPP, silabus kayak gitu kan ya harus di dipantau lah istilahnya ya sama kepala sekolah. Itu ada yang namanya supervisi. Iya. Supervisi itu biasanya kalau di saya itu setiap awal semester dan tengah-tengah semester ada. Jadi supervisi kepala sekolah dan ada dari pengawas juga, pengawas sekolah. Kalau misalnya yang dari kepala sekolah ya itu tadi pas baru mulai semester. Jadi kayak jadi kumpulin aja si RPP yang selama 1 semester itu atau biasanya 1 tahun, ada juga yang gitu ya. Ya dilihat gitu isinya mau belajar apa sih, dan dipastikan si RPP-nya tuh memang sesuai gitu kan. Berubah-berubah ya RPP yang waktu awal-awal saya ngajar, RPP-nya tuh masih yang panjang gitu. Terus yang pas yang Panadim itu yang jadi RPP 1 lembar, jadi yang cuma 1 lembar gitu, belajar lagi lah istilahnya mah untuk bikin RPP-nya tuh kayak gimana gitu. Itu kalau misalnya dari kepala sekolah sih lebih ke apa ya, sebenarnya membenarkan yang oh ini kayaknya harusnya gini deh, ini kayak gini, Memberi gitu. arahan. Ya memberikan arahan RPP yang seharusnya kayak gimana. Terus kan masuk kelas juga kan, masuk kelas juga itu untuk apa, mungkin dari kalau masuk kelas tuh lebih ke di lapangan ya cara ngajarnya. Terus mungkin dari mulai pembukaan, inti, penutup tuh ada yang kurang gak nih gitu kalau dari kepala sekolah sih. Oke, selanjutnya bagaimana peran kepala sekolah sebagai inovator, memberi inovasi kah atau menyemangati apa gimana gitu? Iya. Kalau kepala sekolah saya kebetulan energik gitu ya orangnya tuh. Jadi kayak benar-benar suka sharing sama kepala sekolah lain kayak, dan kepala sekolah saya tuh sangat mengedepankan IT gitu beberapa tahun belakangan ini tuh. Jadi kayak benar-benar media tuh jangan cuman yang istilahnya mah pakai karton atau pakai apa. Coba bikinlah, apalagi pas selama corona Pandemi ini video pembelajarannya yang ini dong, maksudnya yang menarik, sampai kayak ngedatengin pemateri, bagaimana caranya bikin video pembelajaran yang pakai green screen itu. Yaitu kalau misalnya bentuk inovasinya gitu ya dari kepala sekolah, mungkin kayak ngikutin perkembangan zaman juga kan sekarang tuh kayak up to date ya. Si IT itu kan lebih ya anak-anak juga udah lebih ini kan sama IT. Iya, makanya gurunya juga ya, makanya si ibu kepala sekolah saya tuh kayak ayo guru-gurunya juga harus bisa gitu kalau misalnya dari inovasi segitu. Oke, pertanyaan terakhir nih, apakah supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah sudah cukup baik selama ini di sekolahnya? Kalau menurut saya sih sudah cukup baik ya, karena kepala sekolah saya itu agak detail gitu orangnya. Dan ya dibilang perfeksionis enggak juga sih sebenarnya, cuman ya detail itu, jadi kayak benar-benar dibaca gitu. Nggak cuma ngumpulin ya gitu. nggak cuma selewat gitu doang, ini ya udah bagus, ini kurang, ini kayak gitu sih. Menurut saya sudah baik gitu. Sudah baik. Oke, terima kasih loh Ibu Nadia sudah mau diwawancara oleh saya. Oke guys, terima kasih.